Shalom jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pekanbaru kota bertua, kan dikenang sepanjang masa. Selamat Natal buat jemaat semua, damai sejahtera bagi kita semua. Wah, tidak terasa ya, kita kembali merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Biarlah melalui momen Natal ini kita boleh merenungkan serta mengingat Sang Juru Selamat yang boleh lahir ke dunia untuk menebus kita dari berdosa. Sebelumnya, saya rindu mendengar suara jemaat dari berbagai fakultas. Nah, ketika saya menyapa, jemaat boleh merespon ataupun menjawab, "Selamat Natal, Yesus Kristus di hatiku." Baiklah, sekali lagi saya mengulang. Ketika saya menyapa, jemaat boleh merespon ataupun menjawab, "Selamat Natal, Yesus Kristus pilihanku." Nah, jemaat boleh meresponnya melalui kolom komentar ataupun mengaktifkan mikrofon dan begitu juga kameranya. Apakah sudah bisa? Baiklah, kita mulai. Fakultas ini adalah fakultas yang pertama di Universitas Islam Riau. Fakultas apakah itu? Ya, Fakultas Hukum. Boleh dong responnya? Selamat Natal, Yesus Kristus pilihanku. Selamat Natal, Kak. Wah, Fakultas Hukum sepertinya sudah penuh dengan sukacita ya. Selanjutnya, di fakultas ini ada berbagai jurusan. Ada ilmu pemerintahan, administrasi publik, dan lainnya. Mana suara dari Fakultas Fisipol? Selamat Natal, Yesus Kristus pilihanku. Wah, Fakultas Fisipol nggak mau kalah dong dari Fakultas Hukum. Nah, untuk jemaat lainnya jangan mau kalah juga dong. Kalau ini adalah Fakultas Ahli Kejiwaan. Boleh dong respon dari psikologi? Selamat Natal, Yesus Kristus pilihanku. Baiklah, selanjutnya. Ini adalah fakultas yang terdapat calon-calon guru, calon-calon yang mendidik, yang baik dan yang mulia. Mana respon dari Fakultas FKIP? Selamat Natal, Yesus Kristus pilihanku. Wah, Fakultas FKIP juga nggak mau kalah dong dari Fakultas Psikologi, Fisipol, dan Hukum. Nah, diingatkan lagi untuk fakultas yang belum disapa, jangan mau kalah ya. Fakultas ini sering dijuluki calon petani berdasi. Fakultas apakah itu? Nah, pastinya sudah tahu kan fakultas apa calon petani yang berdasi? Ya, Fakultas Pertanian. Mana suaranya? Selamat Natal, Yesus Kristus pilihanku. Wah, pertanian tidak mau kalah juga. Nah, selanjutnya, fakultas ini terkenal mempelajari kalkulus. Mana suaranya dari Fakultas Teknik? Selamat Natal, Yesus Kristus pilihanku. Wah, sepertinya di Fakultas Teknik banyak lelaki ya di fakultas ini. Seperti ya. Oke, selanjutnya fakultas ini bertetanggaan dengan fakultas sebelumnya. Mana respon dari Fakultas Fikom? Selamat Natal, Yesus Kristus pilihanku. Nah, yang terakhir. Fakultas ini sering menghitung uang. Bahasa sekarangnya itu
menghitung cuan seperti itu. Tetapi bukan uangnya, melainkan uang orang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mana suaranya? Selamat Natal, Yesus Kristus pilihanku. Yesus Kristus pilihanku. Dan yang paling spesial adalah kakak abang alumni serta tamu undangan. Jangan mau kalah juga ya dari teman yang lain. Mana respon dari kakak abang alumni serta undangan? Selamat Natal, Yesus Kristus pilihanku. Wah, sepertinya sudah bersemangat dan penuh dengan sukacita dalam menyambut Natal kita ini. Kita akan memasuki ibadah kita. Harapannya jemaat semua boleh mengambil tempat yang kondusif dan yang ternyaman, serta tidak menghidupkan mikrofon selama ibadah berlangsung, agar ibadah kita berjalan dengan hikmat. Dan dihimbau kepada kita semua, boleh mengisi absen melalui form yang telah tersedia di kolom komentar. Ibadah perayaan Natal Persekutuan Mahasiswa Kristen Immanuel, Sabtu 11 Desember 2021 dengan tema Final Destination dengan pembicara kita, Kak Asna Saragi. Kepada Kak Asna, selamat melayani Kak. Makasih, Dek. Saat ini kita akan bersaat teduh. Natal adalah momen di mana kita penuh dengan sukacita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Mari saya mengajak kita semua untuk merenungkan anugerah Allah bagi kita. Dia yang rela memberikan anaknya menjadi sama dengan manusia, lalu menderita dan rela mati di kayu salib untuk kita yang berdosa. Mari melalui momen Natal ini, kita merenungkan apa yang akan kita lakukan dalam penantian kedatangan Kristus kedua kalinya. Kita renungkan di waktu yang teduh ini, kita bersaat teduh. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah membawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari
dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan, kebahagiaan, kasih Roh Kudus dari pagi hingga saat ini Bapa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus, di mana pada hari ini Tuhan kami mengadakan Natal PMKI. Biarlah Tuhan Yesus, Natal kami ini dapat memuliakan nama-Mu Tuhan, bukan semata-mata hanya mengagungkan diri kami Bapa yang baik. Bapa yang baik, apapun yang menjadi persiapan kami sebelumnya, biarlah Tuhan Yesus yang memberkatinya ya Bapa yang baik. Bapa yang baik, kembali kami juga berdoa ya Bapa terhadap pembicara kami, Kak Asna ya Bapa, di mana Tuhan Yesus pembicara kami memberikan waktu ya Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu, memberitakan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu juga Tuhan mendengar dengan baik ya Bapa. Dan jangan biarkan Tuhan Yesus kami hanya sebagai pendengar, tetapi biarlah kami Tuhan anak-anak-Mu sebagai pelaku dalam firman-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan terhadap jaringan, cuaca, dan begitu juga jemaat yang dapat join. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Bapa terhadap pengisi supaya lebih fokus lagi Tuhan untuk melayani-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, juga kami berdoa terhadap peralatan yang kami pakai. Kiranya Tuhan Yesus yang ikut campur tangan Tuhan memberkati kami. Cuaca, jaringan, jemaat yang dapat join, begitu juga peralatan, begitu juga pengisi ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan Yesus, fokus kami hanya kepadamu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan ajari kami Tuhan untuk lebih lagi ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan ajari kami Tuhan agar tetap rendah hati ya Tuhan di hadapan-Mu, begitu juga terhadap sesama kami. Bapa yang baik, inilah Tuhan, Tuhan anak-Mu yang belum sempurna, tapi sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan di kota Daud. Biarlah seluruh bumi sujud menyembah Dia dan bersorak-sorai bagi namanya. Biarlah segala pengagungan, pujian kita berikan kepada Sang Juru Selamat. Mari dengan penuh sukacita kita nyatakan pujian kita, Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart preparing room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Joy to the world. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their song employ. Fill fields and flows, on hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Alam raya berkumandang menyambut Juru Selamat. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat tertinggi. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita, Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema.
persembahkan padanya Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo. Saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari alumni PMKI. Kepada Kak Priska, dipersilahkan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih buat di hari Natal kita ini walaupun online, tapi kita bisa bersama-sama merayakan dengan sukacita dan tanpa halangan lah pasti gitu. Kalau teman-teman berjuang bisa maksimal kayak gitu. Yang ingin disampaikan untuk di kata sambutan kita tahun ini, ya semoga Natal kita ini sebagai motivasi kita untuk tahun 2022 menyambut seperti itu, supaya kita bisa lebih semangat lagi dalam menjalani yang namanya setiap kehidupan, dan kita bisa ya sama-sama berjuang untuk bertumbuh menjadi pengikut Kristus yang setia. Berbagi sedikit kayak gitu. Di dalam mahasiswa mungkin kita bisa menikmati yang namanya pelayanan mahasiswa. Tetapi di saat menjadi alumni itu sangat berjuang sekali kayak gitu, apalagi kondisi yang mungkin di pekerjaan alumni yang sangat sulit dalam membagi waktu ataupun manajemen waktu seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih dibina dalam KTB dan teman-teman yang belum KTB mungkin bisa mencari untuk tempat komunitas untuk bertumbuh supaya kita bisa sama-sama berjuang untuk menjadi alumni yang takut akan Tuhan. Seperti itu. Itu sih yang ingin disampaikan buat teman-teman dan buat kakak teman-teman yang alumni lainnya, dan buat adik-adik yang masih mahasiswa, semoga terus semangat berjuang dan tetap menikmati pelayanannya dan menikmati komunitas yang ada disediakan PMKI seperti itu. Selamat Hari Natal buat kita semua. Selanjutnya kata sambutan dari staf Perkantas. Selamat Natal untuk seluruh keluarga besar PMKI, Persekutuan Mahasiswa Kristen Immanuel. Puji Tuhan, dengan kelahiran Kristus, Sang Penyelamat dunia, telah memberikan sukacita dan damai di hati kita. Kiranya dengan semangat Natal ini, mendorong PMKI untuk tetap setia, memberitakan cinta kasih Kristus kepada mahasiswa, dan semua orang dimanapun kita berada. Di hari Natal ini, mari kita bersama-sama memuji-muji Tuhan dengan mulut dan hati kita. Seperti malaikat dan bala tentara sorga, kita pun berkata demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selamat Natal. Tuhan menyertai kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua PMKI. Kepada Daniel, dipersilahkan.
Shalom, abang, kakak, dan teman-teman sekalian. Bersyukur buat kebaikan Tuhan kepada kita semua sepanjang hari ini. Ya, terlebih buat malam hari ini kita menghadiri ibadah perayaan Natal Persekutuan Mahasiswa Kristen Immanuel. Bersyukur buat panitia yang udah berkorban untuk mengerjakan setiap persiapan untuk perayaan ibadah Natal kita kali ini. Ya, sedikit cerita dari bulan Oktober terbentuknya panitia pengisi, ya di mana semuanya dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita mau memberikan diri untuk melayani, ya sebagai panitia, sebagai pengisi. Bersyukur juga buat kehadiran abang kakak alumni dan tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, dan juga buat Kak Asna ya sebagai pembicara kita pada malam hari ini. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini ya, Final Destination ya. Kiranya kita semua boleh merasakan sukacita Natal dalam menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia Tuhan yang mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita sehingga kita beroleh keselamatan. Kiranya juga buat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Asna nanti boleh kita terima dengan baik, boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah. Jadi kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang selalu menyertai kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan menyaksikan liturgi prosesi mahasiswa baru 2021. Salib adalah tanda kasih Tuhan Allah kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Alkitab adalah firman Tuhan Allah. Melalui Alkitablah kita dapat mengenal siapa Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dengan membaca Alkitab, maka iman kita akan Lilin adalah tanda cahaya Tuhan yang menerangi kehidupan manusia. Setiap orang yang percaya hendaknya hidup di dalam terang itu. Amin. Air adalah tanda kesucian. Allah mengharapkan kita untuk hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Sebagaimana Dia adalah kudus, hendaknya setiap yang percaya kepadanya hidup di dalam kekudusan. Persembahan adalah tanda ucapan syukur kita atas berkat yang telah kita terima dari Allah, bukan dari jumlah yang kita berikan, tetapi Allah melihat dari ketulusan hati kita ketika kita memberikan persembahan kepadanya. Amin. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Sungguh mulia Allah kita yang rela memberikan anaknya untuk tinggal di antara kita, sehingga kita boleh hidup dalam terang. Marilah kita menyatakan segala penyembahan kita lewat lagu pujian Firman Jadi Manusia. Jadi manusia
ciptakan kembali lagu penyembahan kita, Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu. Mari kita sembah lagi lebih dalam lagi. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. 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 Firman Tuhan. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Saya sangat bersyukur boleh merayakan penyambutan Natal ya pada malam hari ini. Dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini, kami keluarga besar PMKI ya Tuhan, boleh merayakan penyambutan hari Natal sebagai wujud sukacita kami ya Tuhan, bahwa Yesus telah lahir ke dunia sebagai juru selamat bagi orang-orang yang berdosa, termasuk juga kami ya Tuhan. Dan pada malam hari ini kami rindu mengingat merayakan kelahiran Yesus ke dunia ya Tuhan, dan kami rindu malam hari ini firman-Mu kembali diperdengarkan kepada kami supaya dalam masa penantian kami akan kedatangan Yesus yang kedua kali, di dalam masa ini kami tahu bagaimana kami mengisi hidup kami ya Tuhan sebelum Yesus datang dan kami bertemu muka dengan muka dan kami masuk kepada penghakiman terakhir. Kami akan tiba waktunya nanti, kami harus mempertanggungjawabkan seluruh ya Tuhan hidup kami selama di dunia ini. Bapak, kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu lah yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi, kuduskan, pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami hari ini. Dan biarlah Engkau yang menolong kami supaya menjadi orang pendengar firman dan sekaligus juga menjadi pelaku firman. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Amin. Ya baik teman-teman, izinkan saya share screen ya. Baik, apakah sudah lihat? Sudah. Ya baik. Ya baik, terima kasih ya. Tema kita pada malam hari ini adalah final destination ya, atau artinya adalah tujuan akhir. Jadi saya waktu mempersiapkan ini ya,
lumayan serius juga ya tema kita pada malam hari ini dalam momen Natal, tapi kita diajak untuk memikirkan tujuan akhir kita orang Kristen itu gimana, dan tentu ketika kita memikirkan itu juga menentukan bagaimana kita menjalani hidup pada hari ini ya. Ya, nats firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini dari Matius 25, 31 sampai 46, tapi tentu nanti sebelum pada bagian ini saya rindu juga kita merenungkan event Natalnya ya, baru nanti kita akan memikirkan itu ya untuk masa Advent, atau kan ini kan kalau di Desember itu biasanya sebelum tanggal 25 itu disebut Advent, tapi Advent dalam arti penantian kedatangan Yesus kedua kali ya. Ya baik, saya rindu membaca ini ya entah. Jadi firman bagaimana diperdengarkan bagi kita pada malam hari ini. Membaca memang agak panjang ya, tapi ya mari kita ikuti dengan tekun ya. Dari Matius 25 ayat 31 sampai 46, teman-teman, LAI memberi judulnya adalah penghakiman terakhir ya. Jadi topik kita memang tentang itu pada malam hari ini ya. Ya, saya akan bacakan bagi kita ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Lenyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, lenyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan ya, sesuai dengan tema kita, apa sih tujuan akhir orang Kristen atau orang percaya ya. Jadi artinya Kristen ini pengikut Kristus yang sejati. Jadi artinya bukan juga Kristen KTP gitu ya, tapi tidak punya hubungan dengan Yesus, tidak punya relasi dengan Allah melalui Yesus, tidak beriman kepada Yesus gitu ya. Tetapi di sini adalah secara spesifik sekali teman-teman adalah orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus ya. Ya, teman-teman ya, untuk mengetahui tujuan akhir orang percaya, saya teringat akan hal ini, ayat ini ya, Yohanes 14 ayat 2. Teman-teman, ini adalah kisah masa-masa Yesus akan ini adalah masa-masa Yesus mempersiapkan dirinya gitu ya untuk penyalipan, dan juga pada akhirnya nanti kan Yesus disalib, baru
mati baru bangkit dan akan naik ke surga kan gitu ya. Jadi artinya ini kayaknya ayat-ayat persiapan lah gitu ya untuk perpisahan dengan murid-murid. Nanti masuk lagi ke Yohanes 15 itu adalah ayat-ayat perpisahan. Bahkan ayat pasal yang ke-16 nanti itu adalah berbicara tentang janji kedatangan Roh Kudus gitu ya. Ya, di Yohanes 14 ayat 2 dikatakan seperti ini teman-teman. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan ya, tujuan akhir orang percaya adalah apa di surga gitu ya. Dan ayat ini kita diberikan suatu pemahaman surga itu apa sih gitu ya. Nah, kalau secara sederhana teman-teman, melalui ayat ini bagi saya surga itu adalah sebuah tempat. Baru kalau di sini Yesus juga menyebutnya rumah gitu ya, banyak tempat tinggal gitu ya. Baru kalau secara gamblang sih saya mau mengatakan surga itu sih di mana? Surga itu adalah di mana Bapa dan Yesus berada gitu ya. Karena kan Bapa udah di surga, baru Yesus sudah naik ke surga kan gitu ya. Dan Yesus mengatakan bahwa dia akan ke sana dan menyediakan tempat, kalau pada konteks bagian ini adalah untuk murid-murid dan tentu bagi kita juga orang percaya. Jadi teman-teman ya, tujuan akhir kita bukan kuburan ya. Tujuan akhir kita juga bukan kematian, tapi tujuan akhir kita adalah dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga dan juga bersama dengan Tuhan Yesus yang saat ini juga Tuhan Yesus kan sudah ada di surga gitu ya. Jadi ini teman-teman bagi saya selalu ya gambaran tentang surga itu adalah sesuatu yang membuat ini ya, membuat bersukacita lah gitu ya, membuat tidak ada ketakutan lagi gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita dalamin tentang surga ini di dalam kitab Wahyu ya. Tidak ada ratap tangis, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kematian, tidak ada keluh kesah gitu ya. Bukankah itu hal-hal yang begitu menakutkan dan bahkan membuat kita juga menderita di dunia ini ya. Dosa membuat kita menderita. Bahkan kematian, saya berpikir semua ya tidak ada yang tidak takut pada kematian gitu ya. Nah, tapi kita orang percaya waktu kita tahu ketika kita beriman kepada Kristus, kematian itu adalah kayak satu jembatan lah gitu ya. Kita untuk masuk kepada kekekalan, bertemu muka dengan Tuhan Yesus gitu. Tetapi proses kematian itu selalu menakutkan gitu ya. Saya sendiri ngalamin gitu ya, bagaimana saya pernah ini udah sering juga saya ceritakannya. Saya pernah ada acara di Bali. Itu jam 2 subuh ada gempa gitu ya, saya tidur di lantai 5 dan itu begitu ketakutan gitu ya, turun ke bawah gitu ya, dan saya trauma itu sampai sekarang saya itu tidak nyaman di hotel gitu ya. Jadi saya sendiri sih tidak takut dengan kematian, tapi proses kematian itu begitu menakutkan bagi saya gitu ya. Jadi sehingga teman-teman yang dikasihi Tuhan berbicara tentang final destination ini, berbicara tentang surga, berbicara tentang kekekalan, berbicara tentang bersama dengan Bapa selama-lamanya, bertemu dengan Yesus muka dengan muka, itu sesuatu yang membuat bersukacita gitu ya. Dan bahkan kalau Paulus kan mengatakan ya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, kenapa mati adalah keuntungan? Karena mati adalah keuntungan ketika mati dan akan mengalami kehidupan kekal, orang berpercaya kepada Yesus dan akan bersama dengan Yesus selama-lamanya gitu ya. Dan tadi itu tidak ada ratap tangis, tidak ada sakit penyakit, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi perang, tidak ada percecokan gitu ya. Jadi suatu benar-benar kalau saya sih sesuatu yang yang memang kita rindukan sebenarnya. Bahkan waktu di dunia ini kan itu semua yang kita rindukannya, yaitu apa? Yaitu kebahagiaan yang sejati seperti itu. Ya, baik. Yang selanjutnya teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah para rasul ini ada satu kepastian bahwa Yesus memang akan datang kedua kali. Kita perhatikan dalam kisah para rasul 1 ayat 1 sampai 11 dikatakan seperti ini teman-teman. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, malaikat ya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, ya, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, jadi kalau kita perhatikan ayat ini teman-teman, bisa kita temukan ada 2 hal gitu ya. Yang pertama adalah bahwa Yesus memang pasti akan datang yang kedua kali, dan yang kedua adalah caranya bagaimana. Caranya sama seperti Yesus naik ke surga itu ya. Ya, dikatakan di sini awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi kalau kita bayangkan itu nanti gambarannya seperti itu juga ya, bagaimana Yesus datang dan turun gitu ya, dan akan datang ke dunia ini yang tujuannya adalah ya teman-teman untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan di situ juga nanti adalah memberikan kebangkitan tubuh gitu ya bagi orang yang hidup dan yang mati. Ya, tentu malam ini kita nggak bisa spesifik mendalam pelajari itu gitu ya. Biasanya sih itu di acara-acara seminar yang kita pelajari gitu ya. Iya, baik. Sehingga teman-teman, kalau begitu, kalau kita pada masa ini adalah dalam masa penantian kedatangan Yesus kedua kali gitu ya. Dan malam hari ini kita bersama-sama merayakan ulang tahun Yesus. Ya, kalau secara kalender gereja tanggal 25 itulah ditetapkan sebagai kelahiran Yesus dan perayaan secara akbar atau universal di seluruh dunia gitu ya, dan makanya sering disebut sebelum tanggal 25 adalah menyambut. Nah, tapi pertanyaan, bagaimana seharusnya kita memaknai Natal pada masa penantian kedatangan Yesus yang kedua kali gitu ya. Jadi artinya eventnya Natal gitu teman-teman gitu ya. Tetapi sebenarnya kita sedang melihat jauh ke depan gitu ya. Dan kita pada masa penantian, yaitu penantian kedatangan Yesus kedua kali. Kedatangan Yesus pertama ke dunia itu sudah terjadi, itu yang kita rayakan pada malam hari ini, dan saat ini kita berada pada masa penantian kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, kita akan lihat teman-teman bagaimana kita memaknainya ya. Baik. Pertama teman-teman adalah bagaimana kita memaknainya adalah dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Loh, kok bisa gitu ya? Ini dari mana pemaknaannya seperti ini? Teman-teman, saya ingin kita malam hari ini kita mengingat kembali apa sih tujuan kelahiran Yesus ke dunia. Ya, Lukas mencatat itu adalah sebagai Juru Selamat bagi orang berdosa. Di dalam Lukas ayat 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan seperti ini teman-teman gitu ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, mereka di sini adalah gembala-gembala. Dikatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Perhatikan ini teman-teman. Memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa itu? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gitu ya. Jadi Natal itu teman-teman adalah berita kesukaan. Karena apa? Yesus yang lahir itu adalah Juru Selamat gitu ya bagi seluruh bangsa. Dan ini memunculkan pertanyaan bagi kita teman-teman ya. Kenapa Juru Selamat gitu ya? Ya, karena Natal adalah peristiwa Yesus datang ke dunia menyelamatkan manusia dari dosa dan hukumannya. Jadi kalau kata Juru Selamat itu kan memunculkan ide atau pertanyaan gitu ya. Juru Selamat dari apa? Teman-teman, dari Alkitab sangat jelas kita lihat adalah Juru Selamat dari dosa dan hukumannya. Ya, dan Yohanes 3:16 sangat jelas sekali kita lihat teman-teman gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman, Natal adalah berbicara tentang penyelamatan. Bagaimana orang-orang yang berdosa, teman-teman, ketika percaya kepada Yesus tidak lagi binasa. Tanpa Yesus binasa. Makanya di sini kan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti yang percaya di dalam keberdosaannya dia akan binasa. Ya. Jadi teman-teman di sini sangat jelas sekali kepada kita diingatkan, teman-teman, Natal itu adalah peristiwa penyelamatan Allah terhadap manusia yang berdosa, yaitu melalui kelahiran Yesus. Kita jangan sampai lupa ini teman-teman gitu ya. Sehingga teman-teman ya,
Ya, Natal bukanlah tentang kita, tapi Natal adalah tentang Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Sehingga teman-teman, saya berpikir ya, dalam masa-masa Natal, perenungan kita adalah perenungan tentang Yesus. Tentang cinta kasih Allah melalui Yesus gitu ya. Sehingga teman-teman sangat disayangkan sekali kalau kita disibukkan masalah Natal adalah masalah baju, masalah kemeriahan perayaan Natal, masalah apa yang bisa saya dapatkan pada masa Natal. Sangat disayangkan sekali. Karena jauh dari ide itu teman-teman tentang Natal. Tetapi Natal adalah berbicara tentang betapa seriusnya dosa teman-teman gitu ya. Bahwa dosa membinasakan manusia. Dosa membuat manusia terkungkung oleh kuasa dosa itu, sehingga manusia itu benar-benar menderita di dalam dosa. Ya, teman-teman, kadang-kadang kalau berbicara tentang dosa, kadang-kadang sepertinya abstrak gitu ya. Kadang-kadang apa sih gitu ya. Tapi teman-teman, bukankah teman-teman dan saya juga merasakan bagaimana tidak enaknya hidup di dalam dosa gitu ya. Ya, saya mungkin coba kasih contoh-contoh yang sederhana saja gitu ya, masalah dosa ini, betapa susahnya kita dibuat dosa ini teman-teman gitu ya. Ya, misalnya saja teman-teman gitu ya, konflik-konflik yang misalnya antara suami istri gitu ya, bukankah itu menguras emosi? Bukankah itu misalnya bisa merampas sukacita? Misalnya juga konflik-konflik di kosan gitu ya. Ya, saya pernah ngalamin bagaimana di kosan atau di asrama satu kamar gitu ya, yang berbeda betul misalnya karakternya. Bukankah kita disusahkan dengan itu? Bahkan itu bisa merampas sukacita kita teman-teman gitu ya. Nah, itu masih masalah-masalah kecil. Belum lagi teman-teman misalnya kalau tentang dosa misalnya kita pikirkan hal yang serius. Misalnya apakah itu masalah kecanduan, apakah itu kecanduan di dalam hal apakah seksual, kecanduan dalam hal belanja, kecanduan gadget, kecanduan relasi, banyak teman-teman gitu ya, yang kita diperbudak oleh itu gitu ya. Ya, jadi teman-teman sangat tidak menyenangkan. Sangat tidak menyenangkan. Saya benar-benar rasakan itu ya. Nah, makanya saya dalam pengenalan akan Yesus, saya bersyukur sekali teman-teman. Karena apa? Memang hanya dalam Yesus lah ada yang namanya sukacita, damai gitu ya, dan juga kebahagiaan. Kalaupun kita menikmati yang namanya kebahagiaan dari dunia ini ya, kita handphone baru senang juga gitu ya. Tapi sebentar loh. Setelah itu kita bosan juga gitu ya. Ya, samalah seperti misalnya teman-teman gitu ya, kalau kita punya paket data yang terbatas gitu ya, kita berpikir kalau kami punya wifi bisa sepuasnya gitu ya, medsos segala macam, nonton YouTube sepuasnya gitu. Tapi setelah kita punya wifi, loh kita bosan juga gitu ya. Pada akhirnya kita nggak suka juga gitu. Pada akhirnya kita nggak puas juga gitu ya. Itu contoh-contoh yang sederhana gitu ya. Belum lagi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita lebih dalam misalnya masalah hukuman dosa gitu ya, yaitu keterpisahan dengan Allah dan neraka. Itu kan mengerikan gitu ya. Sehingga teman-teman, saya ngajak kita gitu ya, benar-benar pikirin ini gitu ya, bahwa Natal bukanlah tentang kita, tapi Natal adalah tentang Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Sehingga teman-teman, respon kita yang pertama adalah, sudahkah engkau dan saya menyambut menerima kelahirannya? Ya, lagu tadi sangat bagus sekali ya. Jadi artinya apakah ada persiapan hati, ada ruang gitu ya untuk Yesus di hati kita dalam masa-masa, secara khusus sih di masa-masa Natal ya. Seharusnya sepanjang tahun juga harus, tapi terlebih dalam masa-masa kita merayakan hari Natal gitu ya. Itu lebih lagi bagaimana kita menghayati bahwa ada ruang hati kita memang yang terbuka gitu ya untuk Yesus. Bagaimana Yesus bertahta di dalam hati kita gitu ya. Yang selanjutnya adalah, sudahkah kita menikmati pengampunan dosa dan kehidupan kekal dari Kristus? Ingat tadi teman-teman ya, tujuan Yesus datang ke dunia adalah juru selamat. Kenapa tadi malaikat-malaikat mengatakan kepada gembala, hari ini aku membawa berita sukacita, kesukaan besar bagi semua bangsa. Karena berbicara tentang ini, berbicara tentang pembebasan manusia dari dosa. Ya, sehingga teman-teman benar-benar pikirkan ini. Kalau teman-teman memikirkan hadiah apa yang boleh aku nikmati di dalam masa Natal, pikirkan ini. Adalah hadiah pengampunan dosa ya, kehidupan yang kekal, menikmati Yesus. Yesus bertahta di dalam hatimu dan di hatiku gitu ya.
Ya, baik itu yang pertama gitu ya. Baru yang selanjutnya, jika kita hidup pada masa penantian kedatangan Yesus kedua kali, bagaimana seharusnya kita memaknai Natal pada masa penantian kedatangan Yesus kedua kali ini? Ya, yang kedua adalah teman-teman, bagaimana kita melakukan perbuatan baik dengan mengasihi sesama yang membutuhkan. Ini dari Matius tadi ya, yang sudah saya baca bagi kita gitu ya. Ya, baik teman-teman, sebelum kita masuk kepada kesimpulan ini, tentu saya harus menjelaskan dulu gitu ya, bagian firman yang sudah saya bacakan tadi ya. Teman-teman, yang pertama dari Nats tadi yang perlu kita tahu adalah pada saat kedatangan Yesus kedua kali, Yesus akan melakukan penghakiman. Kalau LAI tadi memberikan judul perikop itu adalah penghakiman terakhir, teman-teman gitu ya. Ya. Dan kita lihat teman-teman, di ayat 31 dikatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi di sini teman-teman adalah Yesus sebagai raja dan melakukan penghakiman gitu ya. Dan dikatakan lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi perhatikan teman-teman bahwa semua bangsa tanpa terkecuali teman-teman, dan di sini adalah orang percaya dan tidak orang percaya, semuanya akan dihakimi nanti gitu ya. Dan kita lihat di sini dia akan dilakukan pemisahan gitu ya. Di sebelah kanan itu adalah domba, di sebelah kiri itu adalah kambing gitu ya. Iya, dikatakan di ayat 33 ini. Ya. Baik, yang selanjutnya teman-teman yang dikasihi Tuhan, ya, yang pertama kita lihat di sini adalah yang dilakukan adalah penghakiman terhadap orang benar. Nah, jadi teman-teman, mari kita lihat ini ya, bahwa yang dihakimi itu adalah dua-duanya ya, orang benar atau orang percaya, orang yang tidak percaya, jadi dua-duanya gitu ya. Jadi kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama-tama teman-teman gitu ya, di dalam bagian ini orang percaya disebut kamu yang diberkati oleh Bapakku. Teman-teman, sangat menarik di sini adalah penggunaan kata yang diberkati. Berarti itu kan berasal dari inisiatif dari Bapa sendiri ya. Jadi kamu yang diberkati. Jadi manusianya pasif di sini kita lihat teman-teman. Baru di ayat 37 dikatakan adalah orang-orang benar gitu ya. Teman-teman, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, semua manusia itu adalah berdosa. Kitab Roma ya, dan ini mengenai universalnya dosa gitu ya. Jadi kalau Paulus mengatakan kitab Roma pasal yang ketiga itu, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sehingga teman-teman, menurut pandangan Allah, dari Alkitab kita lihat, mengklaim gitu, bahwa tidak ada satu orang pun di tengah-tengah dunia ini teman-teman yang tidak berdosa. Ya, itu pandangan Allah gitu ya. Mungkin dalam pandangan manusia ada menganggap manusia yang benar gitu ya. Ada menganggap manusia tidak berdosa. Tapi di dalam pandangan Allah teman-teman, tidak ada yang benar, seorang pun tidak gitu ya. Itu dikatakannya dalam kitab Roma. Baru selanjutnya teman-teman, kenapa muncul di sini orang-orang benar? Sementara klaim firman Tuhan bahwa semua orang berdosa gitu teman-teman gitu ya. Ya, klaim orang benar itu muncul ketika manusia itu dibenarkan, manusia berdosa dibenarkan karena iman kepada Kristus. Mari kita lihat dalam Roma 5 ayat 1 teman-teman, dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi teman-teman, yang membuat kita benar adalah karena iman kita kepada Yesus. Ya. Jadi kita orang berdosa, Yesus yang tidak berdosa itu ya, tanpa dosa ya, Yesus yang sudah mati di kayu salib gitu ya, dan kita beriman kepada Yesus, kebenaran Yesus diperhitungkan menjadi kebenaran kita, sehingga kita orang berdosa menjadi orang benar. Jadi statusnya orang benar gitu ya, oleh karena iman kita kepada Yesus. Dan dengan iman kita itu teman-teman, dikatakan kita hidup dan sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita. Jadi kita diperdamaikan gitu ya. Yang dulu kita mengalami permusuhan gitu ya dengan Allah oleh karena dosa-dosa kita, tapi oleh karena iman kita kepada Yesus kita dibenarkan dan terjadi pemulihan relasi dan kita memiliki relasi damai sejahtera gitu ya dengan Tuhan. Ya, jadi teman-teman, mereka dibenarkan bukan karena perbuatan baik mereka. Jadi ini perlu kita ingat, karena kalau kita perhatikan nanti penjelasan selanjutnya, penghakiman terhadap orang percaya ini
kita bisa terjebak teman-teman seolah-olah bahwa mereka dibenarkan karena perbuatan. Tapi ini jelas tidak gitu ya. Dengan ide-ide dari ayat-ayat ini diberkati gitu ya, muncul orang-orang benar gitu ya, dan dukungan ayat dari Roma 5 ayat 1 ini. Baik, yang selanjutnya teman-teman yang dikasihi Tuhan, dikatakan menerima kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya, jadi teman-teman ada upah gitu ya yang diberikan terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Baru selanjutnya dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, teman-teman, kalau kita baca ini seolah-olah gitu ya, seolah-olah orang-orang benar ini dibenarkan karena perbuatannya. Seolah-olah mereka menerima kerajaan yang telah disediakan oleh karena perbuatannya. Tetapi bukan, teman-teman, gitu ya. Ya, tetapi apa maksudnya ketika ada penekanan, teman-teman, ayat 35 sampai 36 ini? Teman-teman, ini kembali kita diingatkan gitu ya tentang iman yang sejati. Ya, jadi iman yang sejati maksudnya adalah iman kepada Yesus yang ditandai dengan melakukan perbuatan baik. Nah, ini teman-teman selalu mengingatkan saya, teman-teman. Kalau masalah ngaku percaya, banyak orang yang ngaku percaya, teman-teman gitu ya. Tetapi sering sekali banyak orang yang pengakuannya tidak selaras dengan kehidupannya. Ya. Misalnya ngaku percaya kepada Yesus gitu ya, tapi kelakuannya tidak seperti Yesus. Tentu teman-teman, saya tidak berbicara tentang kesempurnaan. Kalau bicara tentang kesempurnaan, tidak ada satu orang pun gitu ya yang sempurna seperti Yesus gitu. Tapi yang bisa sangat jelas kita lihat adalah teman-teman gitu ya, orang Kristen sejati atau orang yang beriman kepada Yesus, sungguh beriman gitu ya, itu sangat kelihatan dengan apa, teman-teman? Kerinduannya untuk mengasihi Tuhan, kerinduannya untuk melayani Tuhan, kerinduannya untuk melakukan firman Tuhan. Itu sangat jelas sekali gitu ya. Sehingga satu ciri yang menonjol menurut saya adalah orang-orang ini adalah dia ngalamin pertumbuhan, ada perubahan. Ketika berdosa dia gelisah, ketika berdosa dia tidak tenang gitu ya di dalam dosanya. Itu ciri yang sangat kelihatan gitu, teman-teman, bagi orang yang digolongkan di sini. Ya, jadi teman-teman, kita jangan terjebak pada kesimpulan yang salah dalam bagian ini ya. Jadi orang benar di sini adalah oleh karena imannya, dan iman sejatinya ditandai dengan hidup di dalam melakukan perbuatan baik. Dan teman-teman, perbuatan baik di sini saya pikir ini hanya sekedar contoh gitu ya. Jadi tidak sebatas ini ya. Tapi memang kalau kita lihat di sini contoh-contohnya itu adalah nanti kalau kita lihat di ayat selanjutnya dibuat yang paling hina ya. Jadi artinya ini kalau saya sih memaknainya dengan memang sangat membutuhkan gitu ya. Lapar itu kan sangat butuh makanan ya. Minum itu sangat haus sangat butuh minuman gitu ya. Orang asing itu kebutuhannya adalah tumpangan. Jadi ini pasti gitu ya. Kebutuhannya adalah ini gitu ya kalau kita lihat. Telanjang kebutuhannya itu adalah pakaian ya, sakit kebutuhannya itu adalah lawatan gitu ya. Baru yang di penjara itu kebutuhannya adalah dikunjungi gitu ya. Orang yang berduka kebutuhannya adalah dihibur gitu ya. Orang yang butuh didengar kebutuhannya adalah didengar. Orang yang berkeluh kesah kebutuhannya adalah didengar. Orang yang patah semangat kebutuhannya adalah diberikan dorongan dan segala macam, teman-teman, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Ya, jadi ini yang apa ya, teman-teman gitu ya, yang sangat jelas di sini yang kita lihat gitu ya, yang bisa kita lakukan dalam masa penantian Yesus yang kedua kali. Dan yang menarik di dalam bagian firman yang malam hari ini kita renungkan, teman-teman gitu ya, nanti kan ada dialog itu ya. Ya, orang benar ini menjawab seperti ini. Kapan engkau lapar gitu ya? Kami tidak pernah memberikan engkau makan gitu ya. Jadi mereka terkejut gitu ya. Mereka merasa mereka tidak pernah gitu ya memberi Yesus makan, memberi gitu ya. Ya, baru apa yang menjadi jawaban Yesus gitu ya, bahwa semua dari yang paling hina itu gitu ya, ketika mereka melakukan perbuatan baik kepada mereka, mereka sudah melakukan untuk Yesus gitu ya. Dan saya waktu merenungkan ini gini, teman-teman gitu ya. Ini kan dibuat dalam konteks
kerajaan Allah gitu ya, kedatangan Yesus kedua kali gitu ya. Jadi saya nariknya gini, berarti apa teman-teman gitu ya? Dalam masa penantian kita akan kedatangan Yesus kedua kali, kita jadi tahu apa yang perlu kita lakukan. Ya, artinya kira-kira inilah nanti yang kita pertanggungjawabkan, dan Yesus melihat gitu ya iman sejati kita gitulah, dan iman sejati yang nyata di dalam perbuatan baik kita. Sehingga wah gitu ya, dalam persiapan kita menyambut kedatangan Yesus kedua kali, ini yang perlu kita lakukan. Apa? Yaitu yang tadi memiliki iman yang sejati gitu ya. Iman kepada Yesus dan juga yang nyata dalam perbuatan-perbuatan. Baik, yang selanjutnya teman-teman gitu ya. Ini tadi yang perkataan Yesus ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu artinya apa teman-teman? Berbuat baik terhadap sesama, itu sama artinya berbuat baik terhadap Yesus. Teman-teman, saya kalau selalu ingat ini, saya jadi takut gitu ya. Bukan ditakut-takuti sih ya gitu ya, tapi maksudnya gini loh. Waktu ada orang yang membutuhkan, kita tidak kasih, kita sedang tidak kasih kepada Yesus gitu loh. Ya, jadi saya sih berpikir gini ya, mungkin terhadap manusia kita nggak sama lah hormatnya kepada Tuhan gitu ya. Jadi yang normal itu kan kita lebih takut lah sama Tuhan. Yang normal gitu ya, karena apa? Tuhan kan lebih besar, penguasa segala sesuatu gitu ya. Tapi di sini teman-teman dikatakan berbuat baik terhadap sesama, berbuat baik terhadap Yesus. Bayangin aja teman-teman di sini ya, waktu aku lapar, engkau beri aku makan. Jadi waktu ada orang lapar dan kita berikan dia makan, kita sedang memberikan Yesus makan, ya. Waktu ada orang yang haus, kita bagikan minuman sama dia, itu sama seperti kita memberikan Yesus minuman gitu ya. Waktu ada orang yang kita lihat telanjang atau sebutlah bajunya compang-camping gitu ya, dan kita berbelas kasihan, kita berikan pakaian sama dia, kita sedang memberi pakaian kepada Yesus. Wah, ini luar biasa teman-teman gitu ya. Sehingga teman-teman merenungkan hal ini, bagaimanakah menyenangkan hati Yesus dalam perayaan-perayaan Natal kita. Ya, ini kan dalam konteks perayaan lah dulu ya, baru tentu di dalam masuk nanti yang personal gitu ya. Iya, dengan memiliki kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Sederhananya seperti itu. Ya, jadi lagi-lagi Natal bukan berbicara tentang kita ya, tapi berbicara tentang apa? Berbicara tentang kasih Tuhan dan berbicara tentang bagaimana kita peduli gitu ya terhadap kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Ya, bagaimana konkretnya ini nanti ya di aplikasi kita konkretkan gitu ya. Baik, teman-teman, mari kita lihat selanjutnya menyinggung yang penghakiman terhadap orang yang benar gitu ya. Ya, di sini dikatakan enyala dari hadapku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal, telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu ayat 41 ya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Teman-teman, di sini disebut hai kamu orang-orang yang terkutuk. Ya, teman-teman, hai kamu orang-orang terkutuk ini adalah gambaran orang-orang yang berdosa, ya. Sebenarnya sebutan orang-orang terkutuk sama aja sebenarnya dengan orang yang benar hidup lamanya gitu ya. Tetapi karena dia beriman kepada Yesus, dia menjadi orang benar kan gitu ya. Tetapi ini adalah tetap menjadi orang yang terkutuk karena tidak beriman kepada Yesus, dan pada akhirnya mereka enyah di dalam api yang kekal, yaitu neraka gitu ya. Dan memang sangat jelas sekali teman-teman, memang mereka tidak beriman kepada Yesus karena apa? Kelihatan dari kehidupan mereka. Ya, dikatakan waktu aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Nampak dari perbuatan mereka, tindakan mereka yang tidak peduli terhadap orang lain gitu ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat ini adalah kontras dari kehidupan orang-orang yang benar gitu ya. Jadi kalau orang benar tadi adalah diberikan kerajaan gitu ya, itu menjadi upah bagi mereka gitu ya. Kalau ini kalau pertama tadi di surga gitu, tapi kalau di sini adalah dikatakan dalam api yang kekal gitu ya. Teman-teman, ini ada, jadi di dalam penghakiman terakhir ini teman-teman, kita diperhadapkan dengan dua gitu ya, dua tipe gitu ya. Ya, tapi tentu maksud firman ini adalah mengajak kita untuk menjadi
orang yang pertama, yaitu dengan apa? Dengan bagaimana kita percaya kepada Yesus gitu ya, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita gitu ya. Ya, baik teman-teman, apa yang menjadi penerapan gitu ya. Kita akan masuk kepada penerapan memaknai Natal dalam penantian kedatangan kedua kali. Ya, teman-teman, saya kalau kita mungkin hitung-hitung sudah berapa kali sih kita merayakan Natal ya? Ya, pasti udah lebih lah 10 kali gitu ya. Ini umur teman-teman sekarang udah berapa gitu ya. Apalagi saya kan tua gitu ya, maksudnya sudah tidak semuda teman-teman gitu ya. Ya, sehingga ini teman-teman yang perlu kita pastikan gitu ya. Apakah kita sudah percaya kepada Yesus yang sudah datang ke dunia, mati dan telah bangkit dan sekarang ada di surga. Itu yang paling penting gitu. Dan inilah yang menjadi rahasia sukacita kita dalam merayakan Natal. Jangan sampai teman-teman, apa yang dikatakan oleh malaikat tadi, bahwa dia akan membawa berita sukacita kepada para gembala itu. Kita tidak merasa sukacita gitu. Nah, coba kita koreksi teman-teman gitu ya. Apakah ada sukacita di hati kita? Atau kita lagi murung atau lagi dalam kemelut atau apa gitu teman-teman gitu ya. Ya, mari teman-teman ya, ingat bahwa Yesus mengasihimu, mengasihiku gitu ya. Bahwa Yesus datang untuk mengasihimu dan mengasihiku, menjadi juru selamat bagimu dan bagiku gitu ya. Nah, mari kita ingat itu ya. Jadi rahasia sukacita kita bukan tetek pengetnya Natal gitu ya. Aduh, kasihan sekali kita kalau kita meletakkan sukacita kita di baju, di perayaan-perayaan, kita dapat hadiah apa gitu ya. Atau bisa happy kalau sudah punya pacar di masa Natal segala macam gitu teman-teman gitu ya. Semua itu baik, tapi tidak bisa menjadi sumber sukacita, teman-teman. Itu yang harus kita ingat gitu ya. Nah, jadi bukan juga ya kita kucel kalau merayakan Natal. Oke juga, oke-oke aja gitu ya, beli baju segala macam gitu ya. Jadi ya perlu juga lah kita ya cantik gitu ya, menikmati Yesus kan ya gitu ya. Nah, tapi teman-teman, kalau sampai kita meletakkan sukacita itu, pikir kita orang paling malang di dunia ini ya. Karena apa? Karena pada akhirnya sukacita yang sejati di dalam Yesus akhirnya terlewatkan dari kehidupan kita gitu ya. So, selesai Natal apa? Apakah kita bisa lagi bersukacita dengan baju baru? Kita kan enggak gitu ya. Tapi selesai Natal, kita masuk lagi nanti bulan Januari, teman-teman, aura Natal udah berlalu gitu ya. Tetapi sukacita Natal bisa tetap tinggal diam dalam hati kita. Ketika apa? Kita percaya kepada Yesus, menyediakan ruang hati kita untuk Dia gitu ya. Bukan hanya untuk tinggal sementara, tetapi menjadi raja bertahta di dalam hati kita untuk kita kasihi dan untuk kita taati di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Tapi yang kedua selanjutnya adalah teman-teman adalah serving others ya. Bagaimana kita teman-teman menunjukkan iman sejati kita, yaitu kepedulian kepada yang lain gitu. Teman-teman teringat akan hal ini, saya selalu mulai dari lingkungan gitu. Jadi teman-teman, saya berpikir kita tidak terpanggil, maksudnya bukan tidak perlu ya, tapi kita tidak perlu merasa bersalah misalnya kalau kita misalnya kayak saat ini kan ada kemarin ya Gunung Semeru itu kan, jadi itu kan mengeluarkan lahar kan gitu ya, baru ada korban gitu. Saya berpikir teman-teman tidak perlu merasa bersalah ketika kita tidak ambil bagian di situ. Baru waktu itu yang di daerah NTT sana juga gitu ya, bencana atau di mana gitu teman-teman gitu. Karena apa teman-teman gitu ya? Sesungguhnya Tuhan sudah mengirimkan gitu orang-orang yang ada di sekeliling kita teman-teman untuk kita layani, untuk kita kasihi gitu ya. Kalau teman-teman, apakah ada orang-orang di sekeliling kita yang lapar ya? Dia bersama dengan keluarganya. Orang-orang di sekeliling kita kesulitan keuangan teman-teman gitu ya. Nah, bentar lagi kan ini masa membayar uang SPP gitu ya. Orang-orang di sekeliling kita yang tidak bisa membayar uang SPP. Ya, makanya kadang-kadang saya ini juga sih teman-teman gitu ya. Misalnya kalau misalnya apakah itu dari kampus kunjungan ke panti asuhan, saya berpikir kadang-kadang bukan salah sih gitu ya.
Tapi menjadi salah kalau ada satu kos kita, satu kampus kita, teman-teman gitu ya, yang hari-hari bersama dengan kita, kita abaikan. Bahkan misalnya sampai putus kuliah dia karena nggak ada uang. Menjadi salah menurut saya, kok kita harus mencari-cari jauh-jauh dari kita gitu ya. Jadi teman-teman, panggilan kita pertama adalah untuk melakukan perbuatan baik dari orang-orang terdekat kita. Apakah keluarga kita, teman-teman gitu ya, sahabat-sahabat kita, satu kos kita, satu jurusan kita, lingkaran-lingkaran kita lah. Ya, saya berpikir teman-teman itu aja kita bantu, dan luar biasa loh. Segala energi yang kita lakukan gitu ya, telinga untuk mendengar, dana yang kita punya, bagaimana kita memberikan kepada mereka, uluran tangan kita, bantuan apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari gitu ya. Dalam masa penantian ini, kedatangan kedua kali gitu ya, mari gunakan waktu ini, kesempatan ini teman-teman gitu ya, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada malam hari ini kita diingatkan untuk percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, dan yang kemudian adalah menunjukkan iman sejati kita adalah dengan memberikan pertolongan atau melakukan perbuatan baik kepada orang-orang sekeliling kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami diingatkan bahwa kedatangan Yesus kedua kali pasti dan akan melakukan penghakiman terakhir kepada orang percaya dan kepada orang yang tidak percaya. Dan malam hari ini kami diingatkan untuk masa ini adalah masa penantian kami, untuk mengisinya dengan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus dan juga menunjukkan iman sejati kami juga melalui perbuatan baik kepada orang-orang di sekeliling kami. Di sekeliling kami banyak orang-orang yang berkeluh kesah, di sekeliling kami banyak orang-orang yang butuh uluran tangan ya Tuhan, banyak yang butuh dihibur, banyak yang butuh ditolong. Tuhan, biarlah kami peka ya Tuhan akan orang-orang di sekeliling kami, dan Engkau yang menolong kami ya Tuhan untuk boleh berbelas kasihan dan boleh memberikan tindakan nyata ya Tuhan kepada orang-orang yang di sekeliling kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, supaya kami semua yang hadir pada malam hari ini benar-benar menikmati berita sukacita Natal yang disampaikan oleh malaikat-malaikat kepada para gembala itu. Ketika ada yang berduka, Tuhan, malam hari ini hiburkan dengan sukacita Natal. Bahwa kami orang yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa segala penderitaan kami sudah ditanggung oleh Yesus. Dan bahkan untuk dosa kami sudah ditanggung oleh Yesus. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh kehidupan yang kekal. Biarlah malam hari ini, setiap kami ya Tuhan, tanpa terkecuali, boleh ya Tuhan menikmati sukacita Natal. Sama seperti sukacita yang dinikmati oleh gembala-gembala pada waktu itu. Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau untuk pemberitaan firman yang boleh kami nikmati bersama-sama. Dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Amin. Saat ini, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita akan menggunakan hidup yang diberikan Tuhan untuk melayani dan menjadi berkat. Kita akan memberikan persembahan, jemaat boleh mengirim via transfer, melalui nomor rekening yang sudah tersedia, atau boleh menghubungi nomor bendahara kita. Kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saat ini kita akan menyaksikan vokal grup pengurus PMKI. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan sorga. Detak waktu memanggil kita semua berkumpul bersama dalam kesucian dan sukacita. Sang Juru Selamat, kami datang merayakan hari kelahiran. Oh Sang Pembawa kedamaian, peluklah kami semua dalam keagungan. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku, kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Wah, sungguh indah ya persembahan pujian dari pengurus PMKI. Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan vokal grup dari perwakilan AKK PMKI. Sampai kapan hari hidupku, wajah hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini
berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanmu, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata tinggi di kerajaan surga. Kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan hingga pada malam hari ini Tuhan boleh izinkan kesempatan kami boleh merayakan ibadah Natal PMKI ya Tuhan Yesus pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan ketika kami boleh merasakan momen Natal ya Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan indahnya kasih Natal yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah perayaan Natal yang telah kami lakukan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus ibadah ini ibadah yang benar-benar untuk melayani Tuhan ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan Yesus melalui firman yang telah disampaikan oleh Kak Asna tadi ya Tuhan Yesus. Kami boleh menerima firman itu, kami boleh merenungkan firman ya Tuhan Yesus. Maka kami boleh mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Kak Asna ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati Kak Asna dalam segala pelayanannya, bahkan keluarga, pekerjaan. Tuhan yang boleh berkati ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat yang boleh bergabung pada ibadah perayaan Natal malam hari ini Tuhan Yesus. Tuhan yang boleh berkati kami Bapa, dimanapun kami boleh berada, walaupun dalam kami bergabung melalui online ya Tuhan Yesus. Kami boleh
menerima berkatnya daripada Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan yang boleh menyertai kami ya Tuhan Yesus. Setiap mahasiswa yang bergabung Tuhan berkati, baik segala kondisinya ya Tuhan Yesus. Bahkan kakak abang alumni yang boleh bergabung juga ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan Yesus dalam dunia pekerjaannya Tuhan Yesus. Kiranya mereka juga boleh menjadi berkat sesuai dengan visi pelayanan kami Tuhan Yesus. Bahkan mahasiswa yang sedang berkumpul dalam tugas akhir ya Tuhan, Tuhan juga boleh sertai Tuhan, Tuhan bantu ya Tuhan Yesus, bahkan Tuhan memberikan kekuatan. Bahkan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap undangan kami ya Tuhan Yesus yang boleh memberikan waktu mereka untuk boleh bergabung pada malam hari ini, Tuhan juga boleh berkati ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk wadah pelayanan mahasiswa yang ada di kampus kami, yaitu Persekutuan Mahasiswa Kristen Immanuel ya Tuhan. Kami bersyukur ketika wadah ini tetap ada sampai saat hari ini Tuhan Yesus. Semua itu hanya karena kebaikan Tuhan, semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Berkati PMKI ya Tuhan Yesus, dari setiap apapun yang program yang boleh dibuat bahkan dilakukan ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati visi dari pelayan mahasiswa ini ya Tuhan Yesus. Kiranya setiap mahasiswa yang boleh tergabung dalam PMK ini menjadi berkat, baik dalam keluarga, lingkungan sekitar ya Tuhan Yesus. Berkat setiap pengurus yang boleh mengambil bagian dalam melayani Tuhan Yesus. Bahkan setiap anggota kelompok kecil, setiap pemimpin kelompok kecil, setiap KTB-KTB yang ada ya Tuhan Yesus. Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh sertai agar kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memberikan pertumbuhan pada setiap murid-murid yang ada di PMKI ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kampus kami ya Tuhan Yesus, yaitu kampus Universitas Islam Riau ya Tuhan Yesus, di mana kampus ini adalah tempat kami menuntut ilmu ya Tuhan. Tuhan yang boleh menyertai kampus ini ya Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan yang boleh memberkati setiap jajaran dari tinggi-tinggi kampus kami ya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan yang boleh menyertai apapun yang boleh menjadi keputusan dalam setiap kampus kami ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ketika COVID-19 boleh terkendali hingga pada saat hari ini Tuhan Yesus. Tapi kami tetap berdoa Tuhan Yesus, Kau yang boleh yang sanggup memulihkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan Yesus agar kiranya Indonesia luput dari varian baru dari COVID-19 ya Tuhan Yesus, yaitu Omikron ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai kami Tuhan Yesus, melindungi kami dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan yang boleh menjadikan bangsa ini adalah menjadi bangsa pilihan Tuhan ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara ini Tuhan Yesus, baik dari pimpinannya Tuhan Yesus, yang dari yang tertinggi bahkan yang terendah Tuhan, Tuhan yang boleh menyertai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami telah menyampaikan setiap doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Tuhanlah yang mengetahui segala setiap kebutuhan kami Tuhan Yesus. Ini adalah doa yang belum sempurna ya Tuhan Yesus. Kami mohon kiranya Tuhan adalah boleh sanggup menyempurnakan setiap permohonan kami Tuhan Yesus. Maka Tuhan juga boleh mengampuni kami Tuhan Yesus, menguduskan kami agar kiranya kami layak menjadi berkat daripada Tuhan. Dan menjadi doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan bahwa Natal bukanlah tentang kita, tetapi Natal adalah tentang Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kiranya di momen Natal ini kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup secara bermakna dalam masa penantian kedatangan Yesus kedua kalinya. Kita nyatakan komitmen kita lewat lagu pujian Bila Sangkakala Menggegap. Sangkakala menggegap dan zaman berganti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertentu, pada saat itu bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dari pagi hingga malam, dan pada saat itu aku beserta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, dan di rumah Tuhan
Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. doa penutup kepada Kak Asna. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Bapa di dalam surga, kerinduan kami ya Tuhan, ketika Yesus nanti datang kedua kali, ketika nama dibacakan, orang-orang yang akan bersama dengan Yesus di surga, nama kami ada di sana. Dan masa ini adalah menjadi masa persiapan kami, bagaimana kami di dalam anugerah Allah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami mengisi hidup kami dengan hidup dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan yang sudah menolong ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Kami menerima berkat Tuhan secara melimpah-limpah malam hari ini. Lagu-lagu pujian ya Tuhan boleh kami naikkan, doa-doa kami naikkan. Kami boleh menikmati puji-pujian yang dipersembahkan oleh teman-teman kami, dan terlebih ya Tuhan untuk berkat dari firman-Mu. Kami naikkan syukur untuk semua ya Tuhan berkat yang sudah boleh kami terima pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan menutup ibadah kami di dalam satu nama, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang ulang tahun kelahirannya yang boleh kami rayakan pada malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam satu nama yaitu Yesus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat menyambut Natal. Terima kasih Kak Asna. Terima kasih Ya, Kak Asna. sama-sama. Terima kasih Kak Asna. Dan terima kasih buat jemaat yang sudah join. Dan kita ada sesi foto. Kita semua boleh membuka kamera dan boleh memberikan gaya yang terbaik. Karena kita tidak tahu kita ada di slide mana. Kok nggak terang sih? Udah. Joel belum, kameranya belum hidup. Kak Priska, kameranya boleh dihidupin. Pada Kak Afriani, kameranya boleh dihidupin juga. Kak Grace juga boleh dong kameranya dihidupin. Harry, boleh dong kameranya dihidupin. Oke, kita mulai. Mari kita buat memberikan gaya yang terbaik. Hitung ya, 1, 2, 3. Oke, kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Kak Emrika, boleh kameranya dihidupin. Bang Heri, tolong kameranya dihidupin. Kak Junita, tolong dihidupin kameranya.
Baiklah, kita memberikan gaya yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, ada slide terakhir nih. Halo Kak Asna. Halo Dek. Ayo kita berikan gaya yang terbaik. 1, 2, 3.